Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh memasuki tahun 2022. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan tentu Tuhan punya maksud dan rencana dengan hidup kita yang baru ini. Misi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Tuhan akan berbicara kepada masing-masing kita secara pribadi dengan caranya yang unik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini berjudul Kasih Tuhan bagi orang terpilih. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih. Dan malam ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan. Kita dipertemukan dalam renungan malam. Tuhan hendak menyapa kita dan memberikan berkat untuk kita. Amin. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak, mengucap syukur dan memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami. Terbukti kami pulih melalui tahun 2021 dan kini memasuki tahun baru 2022 dengan damai sejahtera. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk setiap kami di tahun 2022 ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun, membimbing dan memampukan kami yang rapuh ini untuk menjadi rekan sekerja-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi di tahun 2022 ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Lembutkanlah hati kami, buka mata hati kami, agar hati kami siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai dasar renungan kita pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, dan ujung jubah-jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakui dengan jujur
dan tulus atas dosa, kesalahan, kelemahan, itu tidak mudah. Lebih mudah bagi seseorang menyampaikan pembelaannya atas kesalahan-kesalahannya, mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, kehebatannya, kesuksesannya, dan keberhasilan-keberhasilannya. Nabi Yesaya, nabi yang besar dengan jujur dan kerendahan hati, mengakui kenajisannya di hadapan Allah. Dan karena dia tinggal di lingkungan yang najis, dan Nabi Yesaya sadar ini Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan itu suci, mulia, dan agung. Pengakuan Nabi Yesaya itu spontan dan tulus, demi menyaksikan keagungan Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi menjulang dengan jubah memenuhi bait suci. Para serafim melayang-layang di atasnya dan berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Nabi Yesaya sadar, ia yang najis itu sangat tidak pantas di hadapan Allah yang maha suci. Bahkan mendapat kasih karunia menyaksikan atau melihat keagungannya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita mengalami hal yang luar biasa atau mungkin menerima berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita tidak menyangka untuk menerimanya, yang kita tidak layak untuk menerimanya, bahkan memikirkannya pun tidak berani, tapi itu Tuhan beri. Bagaimana respon kita? Biasa aja tuh. Ya selayaknya aku menerimanya, kan aku sudah berjuang, sudah berusaha keras, sudah berdoa, sudah meminta kepada Tuhan. Apakah demikian? Atau berkat yang mana ya? Lupa tuh. Atau respon kita seperti Nabi Yesaya, dengan kejadian yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tentu masing-masing orang akan berbeda. Dengan berkat Tuhan yang amazing itu, justru kita merasa, ya Tuhan, ampuni aku yang berdosa ini, aku yang tidak layak ini, beroleh kasih karunia-Mu. Dan tidak berhenti di situ saja. Ini aku, utuslah aku. Atau respon kita seperti ini, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, ampuni aku yang tidak layak ini aku, tapi utuslah temanku, utuslah anakku, utuslah pasanganku. Atau dengan kata lain, kita merespon tugas panggilan pelayanan apapun itu dengan jawaban, oh jangan aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Oh jangan aku masih sibuk mengurus keluargaku. Oh jangan aku belum pantas, aku masih terlalu muda, atau aku sudah terlalu tua untuk pelayanan itu, cari yang muda saja. Aku nggak bisa, aku belum siap, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memberi kesempatan dan setia menanti kita. Ladang pelayanan bukan hanya di kemajelisan saja. Ada komisi, ada paduan suara, ada tim organis, ada tim singer, merawat gereja, menata mimbar untuk persiapan ibadah, menjadi pendoa bagi Bapak Ibu majelis, Bapak Pendeta, dan keluarganya, dan mendoakan komisi-komisi, atau menjadi pengisi renungan malam, dan masih banyak lagi. Menjadi ayah, ibu yang baik bagi anak-anak, itu juga pelayanan, yaitu membawa anak-anak untuk lebih mengenal Tuhan dengan benar dan menyiapkan anak-anak untuk menghadapi kerasnya dunia dengan tetap berpengharapan pada Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan dalam keluarga dan respon yang benar atas anugerah yang Tuhan berikan, yaitu sebuah keluarga.
menanggung-jawabi pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan benar dan baik, itu bentuk lain respon positif atas berkat Tuhan. Menjadi siswa dan mahasiswa yang sungguh-sungguh, itu juga bentuk respon yang benar atas kesempatan yang Tuhan berikan. Menjadi pendengar yang baik bagi teman, sahabat, keluarga yang tengah berduka, itu juga bentuk respon atas kasih Tuhan yang telah kita terima dengan berbagi kasih kepada sesama. Selamat menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang rapuh ini sebagai respon panggilan Tuhan untuk kita. Bara api itu sudah ditempelkan ke bibir Nabi Yesaya sebagai bukti disucikan dari kenajisannya. Darah Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, baik yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tak diperhitungkan lagi dosa-dosa kita karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana respon kita? Bisakah di hadapan Tuhan kita berkata, "Ini aku, utuslah aku." Selamat untuk meresponi kasih Tuhan dengan benar, karena kita adalah orang-orang yang terpilih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Demikianlah Yesaya berseru kepadamu, ya Tuhan. Demikian pula dengan kami yang najis ini, kami yang berlumur dosa dan tidak layak di hadapan ini, sudah menerima karunia yang besar. Kau utus putra tunggalmu menjadi bayi yang papa ke dunia ini untuk mengorbankan darahnya yang kudus untuk menebus dosa-dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan, hingga Engkau memilih kami menjadi anak-anak tebusan-Mu? Mampukan kami meresponi kasih-Mu ini dengan benar seperti yang Nabi Yesaya lakukan. Ini aku, utuslah aku. Taruhlah dalam hati kami hati sebagai hamba yang siap untuk diutus. Bapa di surga, memasuki tahun 2022 ini, berbekal kasih-Mu yang tak terbatas, kami akan melangkah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kami tahu bumi ini semakin tua dan tidak semakin baik. Ada bencana di sana-sini, tapi satu hal kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia akan janji-Mu. Engkau berjanji akan menyertai kami sampai pada akhir zaman, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena Bapa selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh teman, sahabat, keluarga yang tengah sakit. Mari Bapa, biarlah tangan-Mu yang kudus menjamah mereka, menyembuhkan dan menguatkan, serta menghibur hati mereka untuk tetap berpengharapan kepadamu. Demikian juga dengan keluarga mereka. Beri kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, sehingga mereka boleh merasakan kesempatan yang Tuhan beri untuk menyatakan kasih-Nya kepada keluarga yang dirawatnya. Kami bawa dalam doa Bapak Pendeta Nomolas Daryanto beserta Ibu, Bapak Pendeta Timotius beserta keluarga, seluruh majelis, komisi, dan keluarga, tenaga kantor, dan koster, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dan berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka. Hikmat dan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, biarlah kasih-Mu yang setia senantiasa memimpin keluarga-keluarga ini. Apa yang menjadi pergumulan tiap keluarga, Bapa tahu, dan Engkau setia untuk memegang tangan mereka. Tak Kau biarkan mereka berjalan sendiri.
Kasih dan damai sejahtera-Mu turun atas mereka, dan mereka akan menang atas pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Bapa sendiri yang tolong mereka. Untuk setiap kami yang hadir dalam renungan malam ini, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang menegur, membimbing, menguatkan, dan menghibur kami. Kami percaya Bapa senantiasa bersama dengan kami. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang kami perlu, Bapa sudah siapkan. Dan kami sudah menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.